Scene berpindah di sebuah hutan. Aku sangat lapar sehingga aku tidak punya kekuatan dan efek samping yang disebabkan oleh kelaparan semakin kuat. Jika kau membimbing kami mengapa kau menderita seperti ini. Lagi pula, kami tidak akan pergi ke lembah cacing sejuta untuk membakar gunung. Kami hanya ingin mengumpulkan rempah-rempah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau rasakan, Aku terlalu malas untuk membicarakan ini denganmu. Baiklah. Mengawasimu juga pekerjaan berat bagiku. Lebih baik aku membuat cemilan tengah malam untuk menghadiahi diri sendiri saja, kata sang MC sambil menguap. Cemilan tengah malam? Orang yang sangat kejam, bener-bener sangat hentai, katanya. Anjir, aku pasti akan menahannya. Cemilan tengah malam ini atau apapun lah, aku tak akan memakannya bahkan jika aku mati sambil mengerjakan giginya. Cemilan tengah malam sudah datang. Sepertinya laki-laki ini benar-benar membikin wanita itu menjadi ngiler. Anjir, ini membuatku tergoda. Aku lapar anjir, kata sang wanita. Aku tidak menyangka bahwa ketika kau lapar, kau akan menunjukkan ekspresi yang tidak senonoh seperti itu. Mau makan, sepertinya dia pun sampai ngiler kepengen makan ayam panggang milik sang MC. Ketika kekuatan kemauan seseorang paling lemah dan hal paling dia inginkan ditempatkan di depannya, namun hanya di luar jangkauan, benar-benar kejam. Sambil mengiming-imingi ayam panggang itu, wow, baunya enak banget. Direndam dengan beberapa rempah, dilapisi dengan madu segar, di permukaan kemudian dibungkus dengan daun teratai dan dipanggang. Hanya dengan mengangkatnya, proses pemasaknya membuatku ngiler sambil digoyang-goyangkan saja ayam itu ke muka ceweknya. Oh, tolonglah beri aku menjatuhi saja apa yang kau mau, kata wanita itu. Sepertinya sang MC kali ini benar-benar menang. Aku tidak percaya janji yang diucapkan saat sedang mengalami tren seperti ini. Beri aku sedikit gigitan, aku mohon. Ini baru sehari kelaparan, sungguh tidak ada kekuatan, Di mana omonganmu tadi, Di mana kesombonganmu? Hei, bangun sedikit kenapa, Tiba-tiba sang wanita pun terkaget. Apa yang terjadi padaku? Aku sangat lapar. Seluruh tubuhku terasa terbakar batinnya. Sepertinya kau sudah lebih sadar sekarang. Aku bertanya padamu, bisakah kau memandu kami, Satu, dua, Aku menyuntikkan ki sejati ke dalam dirimu. Itu sebabnya kau bangun. Jika aku mencabut ki sejati itu, kau akan menjadi sangat mesum lagi, katanya. Kurang ajar. Apa yang dia lakukan? Pandu, aku akan memandumu untuk ke tempat itu. Bagus, benar-benar anak yang baik. Boleh aku makan sedikit? Ya baiklah, aku mohon. Kau akan setuju cepat atau lambat. Kenapa memaksa dirimu untuk menderita sih? Dan wanita itu dengan rakusnya memakan ayam panggang kesukaannya. Aku sedang tidur. Bereskan setelah makan dan pergi ya. Saat aku menemukan kesempatan, aku pasti tidak akan memaafkanmu, kata sang wanita dalam hatinya. Berpindah tempat di sini. Muridku, apa kau sudah bangun? Pagi hari yang cerah. Apa yang terjadi? Tercengolah master di sini. Rupanya kedua orang ini malah berpelukan di sana. Bukankah ini ayam pengikat tulang? Ayam pengikat tulang yang daging favorit murid host
of the Journey. Dagingnya lezat dan sangat bermanfaat untuk kultivasi Art of Unicorn. Kedua orang ini makan ayam lalu tidur bersama. Oh, bukankah ini buruk? Kata sang guru di sini. Jam berapa ini? Langsung tercengoh sang MC melihat ada wanita di pelukannya. Apa yang terjadi? Nani Kore, kenapa terjadi seperti ini? Lontong, kata sang MC yang terkejut. Sang MC langsung mengambil celananya dan kemudian bangun. Kenapa kau berteriak lontong? Apa celanamu tidak dipakai dengan benar? Hah? Bagaimana dia bisa naik ke tempat tidurku? Apa yang terjadi semalam? Aku nggak tahu. Apa kalian makan ayam semalam? Ayam pangkat tulang. Ya, apa yang kau tidak tahu tentang itu? Malam gelap jadi aku tidak melihat dengan cermat. Dan kami terburu-buru memaksakan dia untuk memimpin jalan, jadi aku ceroboh. Untungnya aku memiliki Ju yang ditanam oleh Xiang Yan di dalam diriku. Jika tidak, kesucianku pasti akan hilang. Jika dia tahu aku melanggar teknikku, dia pasti akan membunuhku di tempat. Berisik sekali, ada apa? Dan tercengohlah wanita ini baru sadar. Semuanya pelindungnya sudah terpreteli. Heyun, apa kau tidak tahu? Aku melatih kungfu anak laki-laki. Kau benar merusak dasar kultivasiku, ha? Jika bukan karena kemauan kuat tuan muda ini, aku benar-benar tidak akan tahu bagaimana menyangkalmu. Santai, aku tidak tertarik padamu. Apa? Aku juga tidak tertarik padamu, kata sang wanita. Hei kau, cepat keluar dari tempat tidur. Bimbing kami cepat, tunjukkan jalannya. Lebih lembut kepada gadis ngapa, kata sang master. Dia perempuan jauh lebih rendah dari pemimpin sekte, kata sang MC tampaknya tidak tertarik kecuali wanita yang bernama ketua sekte itu. Oke, ayo kita pergi. Sepertinya mereka pergi ke lembah cacing hutan terlarang. Kau tidak akan sengaja membawa kami ke parit kan? Aku tidak akan sejauh itu. Kurang ajar. Tenang, karena lembah ular misteri kami telah berjanji kami tidak akan pernah mengingkarinya. Awalnya lembah ulat misteri adalah aliran apa tidak tahu kebijakan orang-orang aliran iblis ini. Oke, kalau gitu ikutilah aku. Di sini mereka terus mengikuti wanita, berhenti dan menoleh ke belakang. Kau mau kemana? Tiba-tiba sang MC pergi. Orang ini kemana perginya sih? Jangan bilang padaku, aku juga ikut tersesat. Berapa lama lagi kita harus berjalan di jalan ini? Di mana orang-orang? Lajiang. Tunggu, astaga, kunang-kunangnya menghilang. Anjir, gua diperangkap lagi. Aku tahu orang-orang sekte iblis penuh omong kosong. Rasakan kehilangan mereka. Itu karena kurangnya perhatianmu sendiri, tidak bisa menyalahkanku. Pas suruh kamu tidak tertarik padaku, kata wanita itu. Di siang hari di sini, asli, aku benar-benar sudah sampai tempat yang membagongkan ini. Lembah ulat, segudang laut ungu. Ini laut ungu kan? Untungnya tidak menyimpang terlalu jauh deh, masih sesuai tujuan. Mungkin akan ada pertemuan berperuntungan hari ini. Apa ini? Ternyata ada tengkorak. Nani Kore. Rupanya siapa yang sudah menjadi tulang belulang di sini? Meninggal di malam laut ungu ya. Ada yang salah dengan lautan bunga ini. Tulangnya halus tapi retakan dan bentuknya utuh. Tidak seperti trauma dari kekuatan eksternal. Nani? Apa yang terjadi? Mungkinkah sebaiknya aku mundur dan berhati-hati? Ada kupu-kupu beracun di tempat ini. Banyak sekali kupu-kupu lautan ungu. Apa alasan lautan ungu ini disebut lautan ungu? Karena dinamai berdasarkan nganget atau kupu-kupu ungu ini. Ya ampun, jangan bilang mereka langsung menyerbu ke lautan ungu. Supaya tidak tahu, lupakan saja, hidup dan mati sudah ditakdirkan. Kekayaan dan kehormatan tergantung pada surga, kata wanita ini. Baiklah. Warna begitu terang dan mengkilap. Sekali lihat saja sudah tahu mengundang racun. Aku harus hati-hati. Sepertinya kupu-kupu itu mau menerkam sang MC kita. Sial anjir, aku masih mengejutkan mereka. Dan sepertinya sang MC langsung pergi dan berlari.
Bubuk ini 9 dari 10 kemungkinan beracun, sama sekali tidak boleh disentuh. Tapi jika aku tidak mendekat, aku tidak bisa membunuh satu untuk mengaktifkan keterampilan ledakan mayat. Baiklah kalau begitu, aku lari dulu menghindarinya. Jadi karena murid itu baru saja mati karena sesuai dengan namanya lembah ribuan ulat atau serangga beracun di mana-mana. Andai saja aku tahu berapa keterampilan jarak jauh sekarang, aku benar-benar akan pertimbangkan pilih bodoh penghancur diri daripada penghancuran total. Ini membagongkan, kata sang MC sembari pergi dari tempat itu. Apa yang harus aku lakukan? Ada sebuah danau di sini dan air sepertinya tidak akan membantu kan? Jika bubuk ungu ini larut dalam air, itu juga jalan buntu bagiku. Sial, mereka semakin dekat denganku. Tetapi ada yang terjadi di sini rupanya aneh. Mereka kabur, tidak mau mendekati danau ini. Mereka terbang menjauh. Mungkinkah ada lebih banyak serangga ganas di sini? Aku harus lebih hati-hati. Inilah yang disebut dilema on the right. Gentleman kecil, jangan tak. Siapa itu? Pasti ada senior sister lain dari lembah cacing yang tak terhitung jumlahnya, batin sang MC. Kita semua adalah sesama murid, apa aku akan menyakitimu? Tiba-tiba ada sosok yang keluar dari air. Rupanya ada seonggok perempuan dan tunggangannya lintah darat. Anjir, ini membagongkan. Saya yang rendah hati ini sebagai Heyun dari dapur, bolehkah saya bertanya nama terhormat sang senior sister? Namaku Lanjiang, salam kenal. Dan wanita itu melompat dari lalat itu dan tampaknya dia sudah menghadiri ini. Kamu sudah ditanam cacing gu ya di dalam tubuhmu. Dan tampaknya gu itu langsung bereaksi, membuat sang MC tercengoh. Apa yang terjadi? Perutku tiba-tiba sakit sekali. Apa dia melakukan sesuatu padamu? Langsung sang MC mengeluarkan cairan merah terbatuk-batuk. Cacing gu yang kuat sekali. Aku khawatir kamu tidak bisa mengeluarkannya sendiri. Bagaimana aku kalau keluarkan? Biar aku membantumu. Langsung dirogoh mulut congornya oleh wanita itu. Dia apa yang dia lakukan padaku? Congor sang MC dimasuki tangan dari wanita dan terbatuklah. Dan diambil gu cacing itu dan dikeluarkan oleh wanita itu, sehingga gu cacing itu keluar dari mulutnya dan kemudian masuk dimakan peliharaan wanita Jiang tadi dan ditelan mentah-mentah. Hancur. Karena efek ini, sang MC pun langsung tercengoh di sini. Kemudian gu itu pun langsung berputar-putar. Racun gun di dalam tubuhmu sudah bersih sepenuhnya. Kau tidak perlu khawatir, aku akan dikendalikan lagi di masa depan. Begitukah? Apa kau merasa tidak enak badan? Kenapa wajahmu pucat seperti itu? Baiklah. Haruskah aku berberitahu bahwa ini adalah gu yang diberikan pemimpin aliran padaku? Atau sebaiknya jangan disebut dulu jika aku melakukannya. Aku mungkin harus menjelaskan mengapa aku diracuni dengan gu. Karena cacing gu sudah hilang dari tubuhku, aku tidak akan pernah disebut sebagai sia-sia lagi, alias sebagai tungku pemanas kultivasi. Anjir. Tidak apa-apa, Nona. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit terkejut. Nona, kau benar-benar memiliki sentuhan ajaib. Aku bukanlah dokter. Itu hanya kiasan. Wanita ini tidak terlihat licik, tapi sayang, dia berasal dari dewa iblis 9 neraka. Aku tidak bisa mempercayainya begitu saja, batin sang MC. Tapi aku bisa menggunakan dia untuk membantuku, batin sang laki-laki alias MC kita. Dan tercengohlah dia di belakang. Apa itu? Bukan itu sangat besar? Tuan muda, ada apa?
Baiklah, tiba-tiba aku ingin pergi memeriksa pusat danau itu. Lihat, permukaan danau itu mengumpulkan miasa sepanjang tahun. Itu dapat menyebabkan kebingungan mental, tetapi aku bisa membantumu. Oh, terima kasih banyak Nona Lianjang. Baiklah, jika dia tidak dapat dipercaya, aku harus mencobanya skenario terburuk. Jika dia menipuku, aku akan menghukum matinya di tempat. Bola kekuatan spiritual yang begitu besar terlepas dari beberapa banyak kekuatan spiritual yang bisa kukumpulkan. Ini pasti akan memicu ketemuan keberuntungan. Xiao Ding Ding, ayo kita keluar. Dan ulat itu pun langsung keluar dari tempat itu. Dan menurut aja si peliharaan nih, uket-uketnya ini, Tuan Muda He ingin pergi ke tengah bawah danau. Bawa dia ke sana. Baik, kata sang peliharaan. Dan sepertinya sang MC langsung naik si rubah itu. Gak tahu namanya. Sejauh dia belum menggunakan kekurangan apapun. Berhenti. Ini dia. Akhirnya sang MC menemukan fragmen yang terpecah dari sistem. Ting, selamat kamu pada Tuan Muda Yon. Mengumpulkan 500 poin. Pertama kali mendapatkan 500.000 poin dari bola kekuatan spiritual tunggal. Memicu pertemuan keberuntungan. Mendapatkan 3 fragmen keberuntungan 3 banding 5. Seseorang yang sangat pandai memicu keberuntungan adalah diriku, sambil menyombongkan dirinya. Sudah kuduga, ini adalah keberuntunganku, kata sang MC. Setelah 5 menit kemudian sang MC kembali ke tanah itu. Nona Lanjiang, urusan kita sudah selesai. Senang bisa membantumu Tuan He. Dia sebenarnya tidak penasaran mengapa aku ingin pergi ke tengah danau. Tiba-tiba wanita itu mau dipanah oleh seseorang dan ditangkap oleh sang MC. Apa yang terjadi? Siapa yang ada di sana? Seseorang sedang mengendap-endapi kita. Meskipun ini adalah daerah prefer lembah ular 1000 dan tidak mengharapkan jika ada orang menyusup. Apakah ini terlalu kebetulan? Batin sang MC. Apakah ini pengaturannya? Anjir, aku benar-benar dibuat takut oleh kalian, orang-orang sekte sesat ini. Sekarang aku melihat musuh di balik setiap semak dan mereka merasa bahwa tidak setiap orang pun bisa jujur di sini. Oke, pergi cari pembunuh yang baru saja mau menyerang kita. Ulat besar itu pun langsung menyasar pembunuh-pembunuhnya. Apa yang terjadi? Coba aku lihat panahnya. Baik, ini sekte hati suci lagi. Lagi-lagi menggunakan batang dan menggunakan racun. Mereka sudah datang berkali-kali, selalu mencuri cara untuk memasuki jantung lembah ular 1000 ini. Nggak ada kapok-kapok. Aku tidak menyangka mereka sudah sampai di sini. Guruku dan aku juga berencana untuk pergi ke jantung lembah untuk mengumpulkan beberapa ramuan obat. Oh, guru bersamamu adalah namanya Hao Yaobo. Mengumpulkan ramuan adalah untuk membuat masakan obat. Hao Yaobo? Tuan Muda He, jangan hiraukan aku. Indra penciumanku sangat sensitif. Aku hanya ingin menverifikasimu. Tidak masalah. Aku terlalu dekat tapi ini. Wanita itu pun langsung mencium-cium sang MC. Kau benar-benar memiliki hubungan dekat dengan Mr. Hao. Jadi biar aku membimbingmu ke tempat itu. Apakah Anda tidak perlu memperhatikan orang-orang dari sekte lembah suci itu? Biarkan saja. Xiao Ding Ding akan menanganinya. Jika tidak bisa mengatasi orang luar yang mencoba memasuki lembah 1000 cacing tanpa pemandu, hanya akan terjebak oleh miasma dan serangga beracun sampai mereka mati. Oh iya sih, itu memang benar. Tuan Muda He, dirimu daripadaku. Baiklah kalau begitu. Nolan Nanji benar-benar bijaksana dalam pertimbangan. Medan lembah 1000 cacing sangat rumit dan kompleks. Hanya mengikuti di belakang akan membuat seseorang rentan terhadap berbagai pengaruh. Lanji pasti mengetahui situasi ini. Itulah sebabnya dia setuju untuk memimpin jalan.
Ini membuatku sangat terkejut. Dengan begitu, aku tidak akan terpisah oleh wanita ini karena memang daerah ini sangat membingungkan dan penuh misteri. Dari saat kita bertemu sampai sekarang, dia sama sekali tidak berkomplot melawanku. Atau dia seorang yang sangat pandai bertahan, berencana untuk melakukan tindakan kepadaku hanya setelah aku benar-benar lengah. Setelah terlalu lama tinggal di tempat ini, aku hampir mengembangkan komplek persekusi. Lupakan sajalah. Terlalu banyak berpikir tidak akan membantu. Prioritaskan adalah memasuki lembah dan berkumpul kembali dengan guruku. Ini sangat membangongkan. Sepertinya Tuan Xiao Dingding sudah menemukan mereka. Ini dia. Kenapa jalan ini seolah buntu? Tenang saja, pergi buka pintunya. Sepertinya ada pintu ilusi di balik sulur-sulur ini. Dan ulat-ulat itu pun membuka pintunya. Ini adalah jalan pintas ke lembah. Kita akan masuk dari sini. Baiklah. Kalau begitu, dari step per step tampaknya sang MC dituntun jalannya oleh Nona Lianjang ini. Tuan muda, saya punya pertanyaan untuk Anda. Silahkan, tanya apa saja. Mengenai cacingku di dalam tubuhmu. Iya, kenapa? Siapa yang menanamkan cacingku itu di dalam dirimu? Tuan muda tidak perlu curiga. Saya hanya merasa bahwa dalam menanam dengan sangat indah dan saya sungguh ingin mengenal orang yang menanamnya. Aku khawatir aku harus meminta pendapat dari orang yang menanamku sebelum aku mengungkapkan identitasnya kepadamu. Sepertinya tuan muda dan penanamku tidak dalam hubungan yang bermusuhan ya. Jika aku menghilangkan cacingku tanpa bertanya dengan jelas, aku pasti akan menyinggung tuan yang menanamnya. Lalu apa yang jika aku memasuki lembah rabung cacing dalam beberapa hari, aku akan membicarakan hal baik ini untukmu nanti. Terima kasih tuan muda. Izinkan aku melanjutkan perjalanan kami. 10 menit kemudian. Sudah sampai ya. Alhamdulillah. Mungkinkah ini sumber air musim semi bunga Persia yang diceritakan dunia ini? Rupanya dia sudah sampai di sebuah pemukiman yang sangat membagongkan. Soalnya ini namanya lembah ribuan kata, anjir. Dan mereka melepaskan talinya. Kita sudah memasuki lembah ribuan cacing. Karena tuan muda adalah murid dari Monster Hao, Anda bisa menjelaskanlah sendiri. Tapi aku tidak tahu di mana tuan muda berada saat kamu memiliki aura kakek seniorku. Lanjiang padamu, mungkin kamu dan Master Hao pernah bersama kakak seniorku sebelum ini. Aku bisa membawamu mencari kakak seniorku. Jadi Anda sudah tahu sejak awal bahwa saya kontak dengan Lanjia. Lalu mengapa Anda tidak pernah bertanya? Tidak pantas bagi saya untuk mencampuri urusan antara tuan muda dan kakak seniorku. Lagi pula aura kakak seniorku pada Anda cukup kental, begitu ya? Dan terkagetlah sang MC di sini. Salah paham, aku tidak punya hubungan apapun dengan Lanjiang. Urusan antara pria dan wanita benar-benar normal. Ini membagongkan. Aku sungguh tidak punya apa-apa dengan dia. Sudahlah, aku tetap harus merepotkan nona muda untuk membawaku mencarinya. Dan tampaknya di sini ketua sekte pun sang ingin tahu apa yang terjadi. Bagaimana aku kehilangan kontak dengan cacingku di dalam tubuh Heyun. Ini tidak baik. Aku merasa harus mencarinya. Tampaknya sang ketua sekte pun murka. Dia langsung terjun ke lembah 1000 caci. Tepat di sini sang MC sudah sampai di jembatan penghubung antara gunung dan sebuah pavilion. Akhirnya sudah sampai juga. Nona, mengapa saya tidak melihat rekan murid Anda? Lembah ribuan cacing hanya memiliki sedikit murid dan mereka semua tersebar di seluruh lembah. Setiap orang hanya kembali ke sekte bersama-sama ketika dipanggil oleh sang guru. Aku mengerti. Aku akan membawamu ke sayap kakak senior kami. Bukankah seharusnya aku memberi hormat kepada ketua sekte terlebih dahulu sebagai perjumpaan kita? Baiklah, tidak ada salahnya melewatkannya kan?
Dia tidak ingin menjelaskan alasan tidak menemui ketua sekte. Sebaiknya aku tidak memaksa untuk mendapatkan jawaban, batin sang MC. Kau belum mati? Tiba-tiba Wang Langpung datang. Bahkan jika aku mati, aku akan kuseret kamu bersamaku ke neraka. Di mana guruku? Aku tidak tahulah. Apa yang kau lakukan pada guruku? Jangan asal bicara. Begitu aku berbalik, kalian berdua sudah hilang. Kau tahu benar jalan ke lembah dapat dengan mudah menyebabkan orang tersesat. Namun kau sengaja tidak memperingatkan kami. Dasar wanita sial. Kau mengancamku, untuk memimpin jalan. Fakta bahwa aku memandumu sudah menepati janji. Jangan coba-coba keberuntunganmu. Kakak senior, apa kau benar-benar tidak tahu di mana Tuan Hao? Tentu saja aku tidak tahu. Kau bingung? Lagi pula tidak memasuki ke lembah dengan keahliannya. Apa yang bisa terjadi padanya? Tuan Muda He, aku akan menyertaimu mencari Tuan Muda Ho. Adik junior membawanya ke lembah sudah melakukan semua yang penuh kebaikan dan kewajiban. Sudahlah. Baru-baru ini banyak sekte kesucian benar menyusup ke lembah ribuan cacing. Aku memasang banyak jebakan dan banyak rintangan. Aku takut dia terkena. Apa? Kau memasangnya? Lanji ini untuk seseorang di sekte iblis. Dia terlalu baik, batin sang MC. Ikuti aku. Baiklah, kita cari Tuan Ho dari sini. Aku tidak sengaja. Dan beberapa waktu kemudian di sini sang master terjebak di ribuan cacing alias monster-monster ini. Tidak mungkin, banyak sekali beruang-beruang di sini. Apakah lembah ribuan cacing melepaskan semua serangga-serangga ini? Sangat membagongkan. Baiklah, orang hina ini harus menghina guru lembah. Akan kusikat kalian dengan sekali serang. Dan benar saja, saat mau memukul ada yang ngamuk-ngamuk di sini. Apa yang terjadi? Apa yang sedang dilakukan sekte hati suci? Semua yang mereka kirim adalah sampah tak berguna. Sekte yang benar-benar semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pemimpin sekte, apakah urusan Anda sudah selesai? Bukankah ini hewan peliharaan Lanji Xiong Dingding? Di mana Hyun? Kenapa kau berpisah dengannya? Kami kehilangannya saat memasuki lembah. Apa kau sudah mencarinya? Aku sudah mencarinya, tapi tidak dapat menemukannya. Aku terus tersesat dan diserang oleh berbagai macam makhluk ini, tampaknya yang beracun ini. Tidak heran serangga ini dilepaskan. Ternyata itu untuk menjaga diri dari para pembunuh sekte kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi pada Hyun? Ayo kita pergi masuk ke lembah, kata ketua sekte yang slow motion saja memasuki lembah. Meskipun aku tidak khawatir dengan kemampuan Master Hao, tetapi tetap ada miasma dan serangga berbisa di lembah ini. Untuk berjaga-jaga lebih baik kita mencarinya dengan cepat. Nona Laungji, kenapa kau terburu-buru dan terus membandingku? Ada apa? Apa pertanyaan yang sudah lama aku pikirkan dan aku memutuskan untuk menanyainya. Aku mengerti bahwa aku mungkin tidak mendapatkan jawaban sebenarnya, tapi aku merasa karena kita adalah murid sesama, perlu menyembunyikan dan menutupi hal-hal terlebih dahulu. Apa maksudmu? Kau membantuku berulang kali. Apa sebenarnya tujuanmu, Nona Hia? Dan sepertinya di sini ketua sekte sudah tiba di sana. Ayo katakan padaku. Tetapi mereka pun datang terkutuk. Rupanya di sini sang master pun marah. Pemimpin sekte pasti ada kesalahpahaman. Jangan cemburu dong. Tentu saja. Apa kau pikir aku akan salah paham kepada laki-laki itu? Oke, next episodenya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe supaya admin tambah bahagia.